Assalamualaikum para pecinta timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Kemana hilangnya Toel? Ya, itulah yang saat ini dicari-cari oleh para netizen fans timnas Indonesia. Setelah kekalahan timnas Indonesia U20 atas Iran dan Uzbekistan, sampai saat ini Bung Toel belum kelihatan batang hidungnya. Untuk Coach Justin dan Bung Akmal, mereka telah mengeluarkan pendapatnya di channelnya, dan ya begitulah kritikan mereka. Tapi yang kita heran sampai sekarang, kemana hilangnya Bung Toel ini yang dulu mengkritik timnas itu dengan sangat tajam di eranya Coach Sintayong. Jangankan di saat kalah, di saat menang pun dikritik oleh Bung Toel. Ada yang katanya hanya karena menang keberuntungan, katanya karena ada tambahan pemain. Tetapi saat ini, saat dipegang oleh Coach Indra Sapri di turnamen Piala Asia U20, yang sudah jelas-jelas kita tersingkir dari Piala Asia U20 ini, jangankan untuk lolos ke Piala Dunia, lolos grup aja nggak bisa. Tapi kritikan Bung Toel ini sampai saat ini belum muncul, guys. Kita tonton reaksi dari para fans timnas Indonesia yang mencari kemana hilangnya Bung Toel ini. Pada kemana tiga pengamat sepak bola ini saat timnas Indonesia U20 dihajar oleh tim Timur Tengah. Ya, dalam laga Mandiri Challenge Series 2025, timnas Indonesia dua kali mengalami kekalahan beruntun yang memalukan. Dan ketiga orang ini tidak muncul ke publik, bahkan tidak ada satupun pernyataan. Sebelumnya, waktu Indonesia dipegang oleh Sintayong, mau menang mau kalah, tiga orang ini pasti berkomentar, mengomentari kekurangan Sintayong dan tentunya memberikan kritik-kritik tajam. Tapi sekarang setelah Sintayong tidak ada dan timnas U20 babak belur di dua pertandingan melawan Jordania dan Syria, mereka menghilang, tidak tahu kemana, tidak ada komentar dan tidak ada pernyataan. Patut kita pertanyakan teman-teman, kemanakah tiga orang ini? Apakah mereka sembunyi ke guha ataukah hilang kemana ya? Tidak seperti saat dipegang Sintayong, ketiga orang ini paling lantang, paling vokal, memberikan kritikan, mau menang mau kalah tetap dikritik. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan di kolom komentar. Orang pada bilang, kok yang senior lo kritik, yang U20 nggak dikritik. Tapi kan ya, come on, U20 itu kan bagian proses dari menuju ke atas gitu kan. Masa dan mainnya mayoritas di Liga 1. Iya. Dan itu nggak semua pun jadi starter. Iya. Nggak? Nah sementara kalau di timnas kan diaspora. Ya, dan harus memang lebih bagus mainnya. Ya lagi pula kan kalau ada ibaratnya senior itu dapat tanggung jawaban terakhir lah. Ibaratnya nih, lo kan kalau dari kakak beradik yang salah yang lo tunjuk pasti kakaknya duluan kan. Nggak mungkin adik-adik kecilnya, lo yang salah ya enggak. Yang tanggung jawabnya pasti kakaknya duluan. Kenapa lo nggak ngejagain adik lo? Kenapa lo nggak bisa membedakan yang benar dan yang salah? Begitu juga dengan timnas senior. Kita udah minta hasilnya. Nah kalau U20, U17, U19, kita minta ya lihat proses perkembangannya seperti apa kan. Lihat proses, guys. Permasalahannya ini kan ya ada target ini. Timnas U20 ini kan ditargetkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi ya boro-boro ke Piala Dunia, lolos grup aja nggak bisa gitu kan. Dan TC-nya juga udah kemana-mana. Udah ikut Toulon kemarin, kemudian di turnamen di Korea. Terus juga kemarin ada di Mandiri Challenge. Ya walaupun seandainya nggak lolos grup pun, tapi kalau permainannya enak untuk ditonton, kemungkinan mungkin masih ada yang bisa menerima. Tapi ini ya gimana ya, aduh kan minimal gue lihat tadi cara mainnya sebenarnya lumayan kok. Oke, walaupun ya memang banyak evaluasi kayak compactness-nya, jarak antar lini terlalu jauh. Terus juga ya transisinya agak lambat ketika defense. Tapi ya oke menurut gua, nggak lawannya. Gue sih cukup puas gue. Lawannya Iran gitu ya. Kualitas ya lawannya. Kecuali lo kalah lawan siapa ya? Laos, Kamboja gitu ya. Nah baru. Nanti juga akan dituntut hasil juga. Nah, iya. Kalau emang proses. Menurut gua ya udahlah gitu. Menurut gua ini hasilnya sedikit lebih kejam daripada permainannya gitu ya. Betul. Ya kan?
Nah, ini kemana orangnya? Nggak muncul-muncul. Kekalahan timnas Indonesia U20 dari Iran U20 di Piala Asia U20 2025 sedang ramai jadi perbincangan di media sosial. Pengamat sepak bola Indonesia yakni Bung Toel sedang dicari-cari netizen. Bung Toel adalah pengamat sepak bola yang beberapa waktu lalu kritikannya terhadap pemecatan Sintayong menjadi perdebatan. Bung Toel mendukung keputusan PSSI untuk memecat Sintayong dengan alasannya masing-masing. Tapi sebagian publik ada di posisi kontra dengan mereka. Karena menganggap juru taktik asal Korea Selatan itu masih layak dipertahankan. Yes. Setelah beberapa waktu, pro dan kontra itu mereda. Namun Bung Toel kembali ramai diperbincangkan. Publik menanti kritik Bung Toel untuk pelatih timnas Indonesia U20 yakni Indra Syafri. Sampai sekarang Bung Toel belum angkat bicara soal performa timnas Indonesia U20 yang mengecewakan bagi sebagian netizen. Saking banyaknya perbincangan terkait hal tersebut, kata kunci Toel masuk dalam trending topik di Twitter sejak kemarin hingga sekarang. Garuda Muda takluk 0-3 di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025 dari Iran U20. Secara permainan, Donitri Pamungkas dan kawan-kawan memang sulit berkembang. Permainan agresif Iran U20 ketika kehilangan penguasaan bola membuat timnas Indonesia U20 kesulitan. Kerap kali bisa dengan cepat bola direbut oleh anak asuh Hossein Abdi. Bung Toel dianggap melempam ketika Indra Syafri beberapa kali tak mampu membuat timnas Indonesia U20 menang. Bahkan meski timnas Indonesia U20 kalah telak 3-0 atas Iran, Bung Toel tetap adem ayem. Yes. Beda halnya ketika timnas senior di bawah Sintayong kalah, ia langsung muncul dengan kritik tajam. Betul itu. Kekalahan timnas U20 tak hanya memicu perbincangan panas di media sosial, tetapi juga membuat dua pengamat sepak bola Indonesia, Bung Toel dan Coach Justin dicari-cari oleh para netizen Indonesia. Pasalnya opini Bung Toel dan Coach Justin selalu dinanti karena mereka dikenal tidak segan-segan memberikan kritik pedas yang seringkali menyentil pihak-pihak terkait. Mereka tidak hanya memberikan kritikan yang tajam, tetapi juga mampu menangkap esensi dari masalah yang terjadi di lapangan. Netizen membayangkan jika saat Sintayong yang menakodai timnas U20 di Piala Asia saat ini dan mengalami kekalahan, pasti kedua pengamat ini akan menyarankan untuk mundur. Namun ketika timnas U20 mengalami kekalahan di bawah asuhan Indra Syafri, mereka tidak muncul dengan kritikan khasnya mereka. Netizen pun ramai-ramai mencari mereka di media sosial menunggu komentar pedas soal strategi yang diterapkan oleh Coach Indra Syafri. Wah, Bung Toel sama Coach Justin kemana ya guys? Kira-kira kok nggak muncul-muncul? Ngumpet di mana tuh orang? Kok bisa ada yang tahu nggak di mana keberadaan Bung Toel sekarang? Jujur gue sendiri rindu tau nggak sama suara lentang Bung Toel ketika mengkritik timnas Indonesia. Karena kenapa? Karena kalau timnas Indonesia biasanya kalah, ini merupakan pundit pengamat sepak bola yang berdiri di barisan paling depan untuk mengkritik Sintayong, untuk mengkritik timnas Indonesia. Biasanya kalau timnas Indonesia kalah dulu ya, kalau Indonesia kalah, Bung Toel ini selalu mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia nggak punya taktik, nggak punya strategi, minim strategi. Biasanya kalau Indonesia menang, Bung Toel ini juga menjadi pengamat sepak bola nomor 1 paling depan yang mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia menang karena hoki. Betul. Pada zaman dahulu biasanya Bung Toel ini merupakan pengamat sepak bola yang selalu memberikan kritikan pedas untuk kemajuan timnas Indonesia, atau enggak? Baik kalah maupun menang, selalu ada kritikan-kritikan pedas untuk timnas Indonesia, untuk kepelatihan Sintayong. Namun sekarang setelah Sintayong keluar dari timnas Indonesia, dipecat dari timnas Indonesia, jangankan Indonesia menang, kalah, sering kalah sekarang. Bahkan saat melawan Iran kalah 3-0. Sumpah Bung Toel tuh nggak kelihatan batang hidungnya, atau enggak? Gue rindu sama kritikan-kritikan pedas dari Bung Toel. Jadi mungkin teman-teman semua juga udah tahu akun Football Nation ya. Mungkin sebagian besar udah tahu karena mungkin suka bola apa gimana, pasti tahu ya. Jadi di sini gue akan menanggapin komen dari Football Nation nih. Kita baca dulu komenannya. Cuma di Wakanda timnas kelompok umur dituntut hasil. Timnas umur tempatnya proses, timnas senior tempatnya hasil. Di sini akan gue tanggapin komen daripada Football Noise ini. Yang pertama, saya paham bang. TC di markas Como, Italia. Yang kedua, turnamen Toulon di Prancis. Yang ketiga, mini tour di Korea Selatan yang sebenarnya Seoul Earth Arms. Yang keempat ada TC di Jepang. Yang kelima ada mini tour di Sidoarjo atau Mandiri Umur 20 Challenge Series. Yes.
Sebetulnya kalau kita berbicara menuntut untuk juara ataupun tidak, enggak lah. Setidaknya dari TC, dari turnamen ada dong peningkatan dari skill, skema permainan, taktikal, cara umpan, cara passing, cara semualah. Jangan hanya komen dengan enak-enak baik. Dari yang foto ini, dari semua TC, turnamen ataupun segala macam, di Asian Cup kemarin nggak ada impactnya gitu, nggak ada impact sekali, sedikit pun nggak ada gitu. Jadi buat Football Noise ini, baca dulu apa yang udah dilakukan oleh Indra Syafri. Yes. Oke. Jadi teman-teman semua gimana guys? Ya sebenarnya sih kalau kalah menang itu hal yang biasa sebenarnya dalam pertandingan sepak bola. Tapi yang pengen kita lihat itu cara bermainnya seperti apa. Karena ya seperti yang kita lihat, TCD Como, turnamen turun Prancis, mini tour di Korea Selatan, Mandiri Challenge. Tapi permainannya ya gitu-gitu aja. Dan yang paling disorot saat ini adalah kemana para pandit yang biasanya kritis dalam mengkritik timnas. Terutama Bung Toel yang katanya untuk kemajuan timnas saatnya di era Coach Sintayong. Kalah menang selalu dikritik oleh Bung Toel ini. Macam-macam alasannya. Di saat menang katanya menang karena tambahan pemain, karena hoki, apalah segala macam. Saat kalah, pelatih nggak ada taktik apa segala macam. Sekarang saat timnas U20 babak belur di turnamen Piala Asia U20 kali ini, orang ini nggak muncul sama sekali guys. Kemana kira-kira hilangnya Bung Toel ini? Kami rindu kritikanmu itu Bung Toel. Ayolah, keluarlah, berikan kami ini sepatah dua patah kata untuk kemajuan timnas. Kami rindu kritikan Anda. Oke lah guys, kali ini sampai di sini dulu video saya. Salah hilap mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.